Masih connecting ya, Mil? Terus gimana gue? Ini connecting? Masih mute, Mbak. Oke, masih. Enggak. Beda belum di mute. Hi everybody. Hi Mbak Awita. Are you already there? Ya, Mbak Ida. Sorry, electricity shortcut. Okay, I think everybody already on their place, and I think we can start our session right now because I think it's just the two of us. There's nobody as a host, so we can start now. Okay, good evening, all our colleagues and also our friends. We are happy you can join this session. Actually, this session is about the Youth Hub. We will tell you everything about the Youth Hub. I am Ida, Program Manager from ADS, Aliansi untuk Desa Sejahtera. I will share the experience from the Youth Hub, especially in the methods of the human-centered design, how the youth find out what is they want to manage and everything about the local resources. And meanwhile, Mbak Wita will focus on the community-based tourism ya Mbak Wita ya. I think Yes, that's true. We can introduce ourselves because I don't have your profile, and I think you don't have my profile, yeah. I am Ida Ronawli. Okay, I am Ida Ronawli. I work with the ADS and act as a program manager. Actually, I already started working with the youth since 2004. I think it started with the popular mobilization campaign when we are create a lot of activities where youth can join and be part of the activism without feeling it's too heavy or it's too NGOs. So some of the festival we do some of the festivals, movie screening, also the popular mobilization which get the attention of the media. So basically, what they do with the youth until now with the Empower Youth for Work program, it's give us because of the holistic approach. It's a lot of things happens and complete our perspective and also our works. I think that's enough for me. Mbak Wita, you can introduce yourself, please. Ya. Berhubung banyak yang orang Indonesia, saya bicara bahasa Indonesia ya. Buat teman-teman yang mungkin non Indonesia bisa switch ke translatornya dulu. Oke, sudah? Ya. Halo semua, sahabat muda dan sahabat tidak muda yang tetap merasa muda. Nama saya Wita Simatupang. Saya dari Indonesia. Saya program manager untuk program Empower Youth for Work, khususnya untuk community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Senang sekali bisa berkenalan dengan kawan-kawan semua dan ikut di dalam sesi ini. Semoga kita bisa menikmatinya dengan seru. Thank you. Terima kasih Mbak Wita. Kalau gitu saya juga bahasa Indonesia aja ya, lebih enak gitu ya. Karena sebenarnya kita membahas Youth Hub kita di sini. Boleh saya memulai sesi ini ya Mbak Wita ya? Sure. Saya akan share screen. Mana itu share screen-nya? Sabar ya kawan-kawan. Beginilah cara kita bertemu zaman sekarang dengan memakai teknologi yang sama teman-teman. Aku juga harus. Teman-teman sudah bisa lihat presentasinya? Ya, udah kelihatan Mbak Ida. Wih, keren banget nih. Aduh, ini kemarin sebenarnya saya sudah bikin yang Indonesia, tapi
karena diminta yang Inggris, saya jadi Inggris. Jadi saya mungkin akan menyampaikan Indonesia ya, biar aja nanti teman-teman yang berbahasa lain bisa melihat. Jadi kita akan bercerita tentang Youth Hub HCD proses yang teman-teman di ADS itu mengalaminya juga teman-teman di Indekon ya, karena ini sih satu pendekatan. Ini idenya dari teman-teman gitu ya, dan bagaimana kemudian ide ini memicu inisiatif-inisiatif ekonomi di Youth Hub teman-teman. Jadi siapa sih ADS itu ya? ADS itu kalau Indonesia Aliansi untuk Desa Sejahtera. Kita bekerja di nggak seluruh Indonesia, tetapi di banyak tempat. Awalnya itu ada 15 NGO yang terlibat gitu ya. Untuk program Empower Youth Forward atau di antaranya se-Indonesianya muda berdaya berkreasi sering ya. ADS ini bekerja di adalah Youth Hub adalah Laskari, Selatan, Bahare desanya, ada Youth Hub Bintang Pesisir, Tupabiring, dan Youth Hub Kreatif Ramang-Ramang. Lalu ada juga Youth Hub paling bungsu ini, namanya Minasa Upa gitu ya. Walaupun dia desanya masih sama Ramang-Ramang di Salendrang, tapi jauh banget. Di Pangkep kita bekerja di Youth Hub Transformasi Hijau, Bontomanai, ada Youth Hub Petani Milenial di Kaba ya, Youth Hub Pemuda Hebat di Tabo-Tabo, dan Youth Hub Ininawa itu nanti ada Agus yang akan bercerita sedikit tentang proses ini. Di Baru ada Youth Hub Kreatif Nepo. Kalau teman-teman terlibat pada tahun 2019 kemarin, GLI-nya tuh diadakan di sini. Di Rumah Kreatif Nepo dan juga sebenarnya di Bontomanai gitu ya. Ada Youth Hub Anak Kaki Gunung itu di Palaka, masuk ke gunung gitu ya. Ada Youth Hub Manuba dan kemudian ada Youth Hub Lalabata. Sementara di Sulawesi Selatan itu daerahnya satu poros jalan yang dari Maros langsung, tetapi di Sulawesi Tenggara kita punya areal yang agak rumit ya, karena benar-benar terpecah-pecah. Di Kendari kita ada 3 Youth Hub, Perumgas, Petoaha, Youth Hub Alolama, dan kemudian kita bekerja di Bau-Bau dan Buton Selatan. Kenapa? Kita kok 2 ya? Karena kita mau juga menjangkau desa-desa di luar, karena kalau Bau-Bau kan kota ya, gitu. Jadi kita juga mau support teman-teman, mendukung teman-teman di desa. Di sini ada Youth Hub Kuliner Maknyus, Youth Hub Lawela yang terkenal dengan metenya, ada Youth Hub Kedai Pojok, ini anak-anak yang buka kedai dan dapat support, lalu ada Sukanayo dengan produk bulu babinya ya. Di Wakatobi kita punya Korapu, ada punya Rompuso, ada Nova nanti akan cerita, ada Youth Hub Badili, ada Ridwan juga, salah satu teman kita akan cerita, dan juga Youth Hub Temuane. Ceritanya Youth Hub itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi Youth Hub ini memang sebagai bagian dari upaya kita memperkuat kapasitas anak muda setelah sebelumnya SS ya, kapasitas pribadi. Youth Hub ini adalah kita berkelompok gitu ya. Jadi ini ada bukan cuma fisik, tapi ini adalah tempat bagaimana anak-anak muda bisa belajar, bisa berorganisasi gitu ya, memperkuat diri masing-masing, meningkatkan kapasitasnya gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah menemukan banyak cara baru gitu ya. Nah, di dalam menemukan arahnya Youth Hub kita, teman-teman kemudian menggunakan ya, sebenarnya ini menggunakan metode human centered design. Di situ kalau teman-teman memetakan ada apa sih di diri saya gitu ya, tetap dia akan balik dulu ke dirinya, lalu kemudian apa yang bisa saya lakukan sendiri dan apa yang bisa saya lakukan bersama-sama, apa yang ada di desa kita gitu ya, apa yang bisa kita lakukan dengan hal ini, potensi-potensi desa kita gitu. Kalau teman-teman melihat ini adalah cara-cara kita mengeksplorasi, mencari tahu ada apa sih sebenarnya dan apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda di wilayah kita. Khususnya adalah yang kita fasilitasi menemukan sumber daya yang sebenarnya terlupakan, sumber daya sekitar desa yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.
terlebih lagi kalau itu bisa memecahkan masalah lingkungan ataupun masalah sosial di sekitar lingkungan dan desa kita gitu ya. Nah, setelah kita menemukan itu dan di Youth Hub juga kita melakukan banyak pelatihan teknis yang bisa membantu kawan-kawan semua mengolah sumber daya yang tadi kita sudah temukan bersama. Youth Hub terutama ketika masa pandemi ya, memang difokuskan untuk benar-benar membantu kawan-kawan untuk mengembangkan pengembangan bisnisnya. Jadi kalau pada awal-awal memang kita lebih terbuka pilihannya ketika di tahun ketiga, kemudian proses human centered design-nya dirancang untuk memantik bisnis-bisnis anak muda, karena kami melihat kalau anak-anak muda bergerak dan memperkuat desa, disitulah perubahan-perubahan di desa akan bisa terjadi dengan cepat. Gitu ya. Jadi di Youth Hub itu kita ada technical skill, anak-anak muda belajar bagaimana sih mengolah sesuatu yang dulu adalah dalam tanda kutip sesuatu yang nggak dipandang, dianggap sampah, kayak teman-teman di Youth Hub Laskar Jaya Bahari itu mereka mengolah damara yang biasa dibuang-buang oleh pabrik pengolahan kepiting ya. Kemudian kita juga belajar sampai ujungnya gimana menghasilkan, bagaimana kemudian menjual produk kita. Karena yang ditawarkan bukan lagi hanya membuat produk. Kalau kita membuat produk tapi kita tidak tahu pasarnya, itu tidak akan berkembang. Nah, melalui di Youth Hub kita petakan pasar-pasar mana yang potensial dan bagaimana kita bisa berkembang bersama-sama gitu ya untuk mencapai Youth Hub itu ya. Dari berbagai sumber daya yang ada, yang kita petakan melalui Human Centered Design, beberapa teman-teman memilih pertanian organik gitu ya sebagai pilihan karena mereka melihat ada masalah nih dengan penerapan pertanian yang biasa gitu ya. Petani nggak pernah sejahtera, ada pencemaran lingkungan gitu ya. Belum lagi kalau misalnya mau menanam, tiba-tiba pupuk hilang. Jadi perlu ada hal-hal yang baru yang teman-teman muda percaya harus dikembangkan di desa mereka. Itu adalah pertanian organik gitu ya. Nah, pertanian organik ini dipilih oleh Youth Hub Rumah Kreatif Nepo. Sekarang produk-produk yang mereka kembangkan itu udah ada kompos. Kalau teman-teman ngelihat desanya itu bisa akan menjadi pusat kompos terbesar di wilayah baru sebenarnya ya, karena tiap rumah itu punya sapi gitu. Lalu mereka sudah selain kompos ada lagi pupuk cair yang sekarang komposnya juga akan mau dites ke lab sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Ada sayur mayur yang dihasilkan, juga ada perikanan dan itu nanti akan menjadi paket dari wisata kuliner yang sedang dikembangkan teman-teman dari proses yang ada dari tadi perikanan sampai segala macam gitu ya. Nah, Rumah Kreatif Ramang-Ramang juga melakukan pertanian alami atau organik, tetapi karena tantangannya beda, sekarang lebih banyak untuk keperluan pribadi. Dia belum sampai ke bisnis gitu ya. Nah, Youth Hub lain yang memutuskan untuk pertanian organik adalah ini Nawa Patalasang di Pangkep, ada Agus dan Kaki Gunung. Mereka membuat menanam jamur, terus sayur-sayuran dan juga khusus untuk Patalasang, kawan-kawan udah punya visi yang jauh. Mereka akan menanam kelor gitu karena melihat ada program pemerintah untuk menanam kelor di Pangkep sehingga bisa menjadi kesempatan untuk berbisnis gitu ya. Selama pandemi ini kita rasakan semuanya, bukan hanya kawan-kawan yang ada di desa, tetapi juga di kota kita semuanya terpengaruh gitu ya. Jadi beberapa memang inisiatif ekonominya terkait dengan makanan, karena selama kita mengamati selama bertahun-tahun dari krisis ke krisis orang tetap harus makan. Nah, setelah melihat hal itu, beberapa produk dihasilkan oleh kawan-kawan Youth Hub. Ada tadi Jabiro yang disampaikan Uni, itu adalah dari anak ikan mujair yang merupakan hama. Jadi
keripik yang enak sekali gitu ya, dan bisa jadi oleh-oleh untuk di daerah Ramang-Ramang. Dan itu adalah produk oleh-oleh pertama yang diciptakan oleh anak muda bukan hanya anak muda, pertama di Desa Salendrang dan diciptakan oleh anak muda. Seperti juga damara ini adalah bagian dari kepiting yang dibuang-buang. Itu diolah dan dihasilkan oleh menjadi keripik sikuyu yang enak sekali. Lalu teman-teman di Kendari mereka membuat pot-pot tanaman dari kerang yang berlimpah gitu ya. Di Youth Hub kawan-kawan itu belajar untuk mengembangkan berbagai macam produk gitu. Itu dan kita fasilitasi melalui technical skill gitu ya. Technical skill ini juga kita mensiasati situasi pandemi yang kita nggak boleh kumpul rame-rame. Jadi ada yang langsung mentornya, ada yang juga independen gitu ya. Independen adalah kita belajar dengan tutorialnya bisa dari sekretariat, bisa juga teman-teman cari di YouTube, dan kemudian kita mencoba bersama untuk pengembangan produk sesuai dengan selera kawan-kawan di selera pasar ya, pasar di lokasi masing-masing gitu ya. Sepanjang proses memfasilitasi Youth Hub ada 64 technical dan training mandiri yang kita lakukan gitu ya. Lalu hasilnya adalah ada 74 produk yang benar-benar dibangun oleh kelompok-kelompok anak muda yang dulunya bingung mau ngapain nih. Ternyata sampai saat ini mereka tuh bisa bikin produk yang sama keren-keren sekali. Nah, setelah punya produk juga kita mempertajam pemasaran, mempertajam bisnisnya dengan pelatihan bisnis model Canvas, juga fasilitasi untuk ini ya, pelatihan keuangan dan mentoring gitu ya. Menariknya dan yang membuat kami bangga dan kami sangat yakin ini bisa dilakukan oleh anak muda adalah inisiatif-inisiatif ini menjadi yang pertama bagi di desa. Seperti di desa yang paling bungsu Minasa Upa itu, masyarakat desanya baru tahu kalau rumput laut yang mereka tanam itu bisa dimakan. Selama ini jadi komunitas hanya menanam, menjemur, langsung diambil oleh pengepul. Nggak tahu itu dijadikan apa. Mereka kaget dan bangga saat anak-anak muda Minasa Upa bisa bikin makanan dari hal itu. Dan mereka suka gitu ya. Jadi ini yang menjadi kebanggaan banyak anak-anak muda gitu ya. Apalagi produk ini benar-benar dari nol, benar-benar yang dulu nggak tahu mau melakukan apa, jadi punya produk gitu ya. Sebenarnya bukan hanya capaian-capaian gitu ya yang dihadapi oleh kawan-kawan muda di Youth Hub, tentunya sambil ditemenin oleh kakak-kakaknya juga ya. Sebenarnya kami sebagai ADS juga melihat ada tantangan besar saat mengorganisir anak-anak muda di sejumlah tempat ya, terutama di desa-desa gitu ya. Pengalaman kami ini beda jauh dengan bagaimana kita memfasilitasi para orang tua gitu ya. Kadang-kadang teman-teman karena anak muda jarang yang benar-benar pernah ditanya gitu ya, kalian maunya apa. Jadi saat proses Human Center Design atau jauh sebelumnya di SS itu ini kayak katarsis buat sebagian anak muda ya, karena mereka bilang ternyata kami ini ditanya, baru sekali ini kami ditanya apa maunya kami gitu ya. Walaupun kami juga menyadari orang tua dan temen-temennya, kita bilangnya peer group tuh, teman satu geng itu memang masih sangat kuat pengaruhnya dalam aktif di Youth Hub ya. Kadang-kadang kalau temennya sibuk atau temennya pindah ke luar kota, tiba-tiba beberapa enggak. Tapi bagusnya melalui proses HCD ini tetap dipegang perencanaan. Itulah yang terjadi di Youth Hub di Kahiyanga di Tomia kalau teman-teman tahu. Secara kelompok sebenarnya anak-anak mudanya tuh hampir semuanya keluar dari pulau karena memang nilai-nilainya itu anak muda laki-laki itu dianggap benar-benar laki-laki gitu ya. Kalau mereka meninggalkan desa kalau sudah selesai SMA gitu ya, dan bisa langsung mendapatkan uang tunai gitu. Itu yang masih kuat yang kami
temui ketika bertemu dengan kawan-kawan muda gitu ya. Dan buat anak-anak perempuan, sampai saat ini pun kami masih mendapatkan tantangan itu walaupun sudah terjadi perubahan besar gitu ya. Masih ada nilai untuk buat anak perempuan untuk segera menikah gitu ya. Dan ketika menikah, pembatasan-pembatasan itu masih ada. Untungnya situasi seperti ini bisa diminimalkan ketika orang tuanya sudah melihat bahwa anak-anak mereka berkegiatan di Youth Hub itu positif, menghasilkan banyak yang berani bicara gitu ya. Ini mulai berubah, walaupun kalau secara itu di antara anak Youth Hub ya, mulai berubah walaupun secara komunitas nilai-nilai itu masih ada gitu ya. Lalu tantangan kita tetap pandemi ini kita mencari terus bagaimana biar kawan-kawan bisa tetap bertumbuh, tetap bergerak. Seperti tadi sebelum kegiatan ini, kami dengan beberapa kawan di Youth Hub itu bergabung dengan salah satu marketplace ya untuk membuka toko online di salah satu marketplace yang terbesar di Indonesia. Ini adalah salah satu upaya untuk memperluas marketingnya produk kawan-kawan. Next ya. Jadi waktu 2019 itu, waktu ADS pertama kali bekerja di Sulawesi Selatan, kami sangat ingat waktu kawan-kawan muda dari Nepo waktu itu ya, kalau saya nggak salah namanya Bahrul, dia bilang kalau kami ini kali-kali kosong gitu ya. Jadi mau 1 anak muda, mau 1000 anak muda ya dikasih dianggap itu aja, dianggap nol, nggak dianggap penting oleh lingkungan sekitar, oleh orang tua mereka gitu ya. Tapi dengan apa yang anak-anak muda tunjukkan di melalui Youth Hub-nya, melalui inisiatif-inisiatifnya gitu ya. Oh, saya lupa. Mungkin ini yang juga membanggakan, yang tadi saat pandemi bukan hanya peluang yang ada, tetapi juga anak muda di beberapa Youth Hub itu berkontribusi pada komunitas untuk menghadapi COVID ya. Sebagian anak-anak muda ada yang bikin masker, ada yang kampanye untuk pandemi, dan juga menanam sayur-sayuran untuk mendorong ya hidup sehat selama pandemi. Jadi dari anggapan bahwa anak muda itu kali-kali nol, tidak ada harganya, itu mulai terkikis gitu ya, dan komunitas bahkan kemudian pemerintah mulai menganggap bahwa ini penting, anak muda adalah bagian penting dari perubahan di desa. Jadi kami juga melihat memang komunitas dukungan dari komunitas itu penting. Dalam perjalanannya kami melakukan memfasilitasi anak-anak muda ini, ada 52 desa yang kami dekati, dan proses ini kan memang intensif gitu ya. Tetapi hanya 27 desa yang menyambut kami dengan terbuka. Bukan hanya menyambut kami dengan terbuka, tetapi juga memberi dukungan. Selebihnya adalah akan tergantung pada anak mudanya, bagaimana mereka mau mengambil kesempatan yang sudah terbuka gitu. Terus kemudian kita melihat bahwa sebenarnya program ini adalah program yang paling banyak mendapat tantangan, karena pandemi aja sudah 1 tahun lebih, 1 tahun 6 bulan ya gitu ya. Jadi sebenarnya banyak desa-desa juga yang ingin bergabung melihat perubahan yang ada di anak-anak muda mereka, tetapi karena keterbatasan dana, keterbatasan waktu gitu, kita nggak bisa, dan juga pandemi yang benar-benar jadi tantangan utama, kita tidak bisa lebih banyak reach out, kita menjangkau anak muda yang lain gitu ya. Yang membuat bangga juga nih teman-teman, anak muda ini kian banyak yang bergabung dalam pemerintahan desa gitu ya. Dan kami sangat yakin gini ya, peran anak muda yang sekarang sudah mulai bergerak membuat perubahan itu akan makin besar putarannya gitu ya. Jadi di akhir ini kami sangat punya optimisme yang sangat besar di Youth Hub gitu ya. Kita sangat percaya melihat capaian, walaupun beberapa Youth Hub mengalami tantangan, sempat
pindah, sempat pecah gitu ya. Tapi melalui HCD, di mana Human Center Design modelnya ini, di mana teman-teman mulai belajar untuk mengenali diri dan juga berbagai aspek lain ya. Bagaimana kemudian berhubungan dengan kawan-kawan, itu tetap ada gitu ya. Dan kami sangat percaya aktifnya anak-anak muda ini akan membawa perubahan di desa ya, dan membawa perubahan yang besar di desa. Kemarin kami baru ngobrol dengan salah satu anggota Youth Hub di Palaka, mereka bilang kita harus berubah, kita nggak bisa diam-diam begini saja, kita tidak mau desa kita kosong ditinggalin oleh banyak anak muda gitu ya, karena padahal ada banyak sumber daya yang bisa dikelola oleh anak muda dan membawa kesejahteraan. Segitu saja, mohon maaf kalau misalnya cerita saya panjang. Nanti saya ada teman-teman saya 3 orang, ada Novan dari Youth Hub di Rompuso, itu anggotanya kebanyakan perempuan. Lalu ada Ridwan Patua 2 di Pulau Tomia, dan juga ada Agus. Kawan-kawan boleh bercerita sedikit sebelum nanti kita menonton videonya teman-teman. Boleh cerita bagaimana Youth Hub bisa membantu kawan-kawan untuk mengembangkan banyak hal yang sekarang sudah menjadi inisiatif ekonomi kawan-kawan. Silakan Novan bisa mulai duluan. Halo Novan. Oke, maaf teman-teman, ternyata Novan izin sholat maghrib. Mungkin Ridwan bisa mulai? Oh, sudah. Novan silakan untuk menyalakan speakernya. Sebenarnya mau sholat dulu, Mbak. Oh, boleh. Oke. Jadi gimana? Mau sholat dulu? Iya, Mbak. Oke. Ke Agus ya? Ke Ridwan ya? Oh ya, maaf ya teman-teman yang di Indonesia bagian tengah sudah sholat Jumat ya. Sholat maghrib. Silakan Ridwan. Ya, terima kasih Mbak Ida. Selamat malam untuk waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari Desa Patua 2 dari Youth Hub Badili. Sekarang kita mulai pergeseran nama, ganti dengan nama Maitulu. Ya, halo. Kan Ridwan, bagaimana kemudian proses di Youth Hub bisa membuat kegiatan di Youth Hub apa sekarang bukan Badili lagi ya? Iya, Pak. Sudah diganti namanya dengan Maitulu. Ya, oke. Awalnya sih anak-anak di sini sebenarnya apatis dengan namanya komunitas atau namanya perkumpulan begitu. Mereka sekarang lebih dominan di individu, yaitu mereka dengan sering melakukan gadget, itu permainan game online. Kemudian adanya dengan HCD, kemudian dengan bimbingan dari Youth Hub, kemudian atau dari Oxfam, teman-teman mulai meninggalkan dunia individu mereka, atau tingkat kepercayaan dirinya mereka mulai meninggi. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Sekarang sudah berapa produk yang dikembangkan akhirnya dari tadi nggak mau ngumpul-ngumpul? Sekarang yang sudah bisa dikatakan sudah reals untuk dipasarkan sudah 2, Mbak, yaitu sudah 3, Mbak, 3. 1 keripik pisang keripik pelepah pisang. Kemudian yang kedua keripik singkong, yang ketiga tepung mokaf, Mbak. Oke. Bagaimana teman-teman menemukan produk itu sampai akhirnya produk itulah yang akan kami kembangkan sebagai anak desa anak muda di Patua? Awalnya sih kan dari kegiatan-kegiatan HCD kami mulai mengidentifikasikan kira-kira atau apa yang bisa kami lakukan dari sesuatu yang tidak ada gunanya yang dibuang-buang menjadi suatu nilai berguna. Salah satu contohnya seperti pelepah pisang. Pelepah pisang itu awalnya masyarakat di sana setelah mengambil buah pisangnya dibuang begitu saja. Kemudian teman-teman dari Maitulu berinovasi kira-kira untuk mengurangi limbah pohon pisang ini, kira-kira manfaatnya seperti apa? Kita buat untuk apa? Kemudian teman-teman berdiskusi, kemudian menemukan suatu produk yang dinamakan keripik pelepah pisang itu tadi. Terus yang kemudian
tepung mokaf. Sekarang ini tepung mokaf mungkin bagi teman-teman yang di luar Pulau Tomia itu hal yang tidak baru. Tapi bagi teman-teman yang khususnya di Desa Patodo itu salah satu produk yang baru, dan kemudian masyarakat sana sudah mulai sudah mulai membantu sedikit demi sedikit kekurangannya kita. Oh, jadi sekarang komunitas juga sudah membantu ya, Ridwan ya. Yeah. Terima kasih ya, Ridwan. Kita pindah ke Agus dulu ya, biar nanti kita bisa eksplorasi. Terima kasih. Agus, silakan bercerita bagaimana proses HCD di Youth Hub bisa membantu kawan-kawan untuk sekarang mengembangkan bisnis yang dilakukan kawan-kawan. Ya, terima kasih Mbak Ida atas kesempatannya. Selamat malam untuk peserta GLE yang saya hormati. Saya perkenalkan, nama saya Agus dari YH Patalasang, Desa Patalasang. Nah, saya bergabung di ADS ini akhir 2019, jadi kurang lebih 2 tahun. Nah, sebelum ADS ini masuk ke program EYW, ADS ini masuk membentuk Youth Hub di desa kami. Sebelumnya anak muda di Desa Patalasang itu sendiri sebenarnya hampir sama ya dengan desanya Ridwan juga, individu, lalu kemudian banyak yang ngerantau, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak positif. Nah, setelah ADS ini masuk membentuk Youth Hub, kelompok anak muda, yang terpenting adalah membentuk kelompok anak muda itu juga ada tantangannya tersendiri selain sebelum kami membuat produk usaha. Meskipun banyak tantangan, tapi ya alhamdulillah dari pendamping dari usaha teman-teman bisa berkumpul lalu membicarakan sesuatu yang positif, akhirnya kegiatan hasil ini bisa mengubah mindset kami di anak-anak muda di Patalasang. Itu yang terpenting menurut saya, mindset kami berubah bahwa ternyata ada potensi desa yang perlu dikembangkan di desa kami yang dulunya tidak ada kegiatan ekonomi, tidak ada kegiatan anak mudanya. Nah, sekarang di kelompok Patalasang sendiri kami sudah melakukan budaya jamur tiram. Nah, mengapa kemudian budaya jamur tiram? Dari hasil proses HCD itu kami melihat banyak limbah serbuk kayu yang tidak terpakai, yang hanya terbuang, biasa mencemari sungai, biasa mencemari sawah-sawah masyarakat. Akhirnya kami anak muda di Patalasang itu berinisiatif, ternyata dari proses belajar pelatihan dari HCD dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh ADS sendiri ini, akhirnya serbuk kayu ini bisa dimanfaatkan untuk membuat media tanam jamur. Terima kasih banyak Agus. Jadi sebenarnya juga teman-teman memanfaatkan apa yang terbuang ya. Apakah Yovan sudah bisa bergabung karena waktu kita sedikit? Yovan, silakan. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya kepada kami. Dengar Mbak? Bisa, bagus suaranya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novan Yustari Jais dari YH Rompuso. Jadi sedikit kami menceritakan tentang kelompok kami. Jadi pertama-tama kelompok kami itu sebenarnya terbentuk dari beberapa latar belakang yang berbeda ya. Karena saya sebenarnya saya adalah seorang guru dan kelompok-kelompok saya itu kebanyakan masih sekolah, SMA, dan mahasiswa. Jadi untuk menyatukan kelompok kami itu sangatlah susah sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah punya 4 produk, yaitu bubuk kelor yang sebagaimana kami sepakati waktu HCD kemarin bahwa yang akan kami kembangkan adalah bubuk kelor, kemudian keripik kaladi, bubuk cabai, sama ya itu saja, sama kribo.
atau keripik keladi juga tapi versi manis. Halo, Yovan? Novan? Iya Mbak. Sudah itu saja atau soalnya aku nggak dengar suara Novan lagi. Oh, mungkin jaringan. Terima kasih kawan-kawan. Karena waktunya ADS sudah selesai, nanti videonya nggak usah ditayangkan. Nanti aku dilirik sama Mbak Wita karena kawan-kawan Indekon juga punya cerita yang sangat oke tentang disetel dong Mbak Ida. Masa nggak disetel? Ya? Iya dong. Tambah waktu boleh. Oke. Dikit lah, boleh dikit. Aduh, terima kasih sekali teman-teman. Bilang sama Mbak Wita ya. Ya, boleh. Guganes, can you help us to play the video, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari YH Ininawa Desa Patalasang, Kabupaten Pangkep, YH dampingan dari ADS, Aliansi untuk Desa Sejahtera. Teman-teman dan peserta GLE yang saya hormati dan saya banggakan, banyak kegiatan yang kami lalui selama ini. Salah satunya adalah ACD, ini adalah fondasi dasar dalam membentuk YH itu sendiri. Nah, tujuan yang sama agar bisa menggali sebuah potensi yang ada di desa kami sendiri sehingga bisa bernilai ekonomis ke depannya. Nah, ACD ini atau program ini berhasil mengubah cara berpikir kita bahwa untuk mendapatkan pekerjaan anak muda itu bukan hanya di kota saja, tetapi ternyata di desa pun ya kami bisa membuat pekerjaan atau membuka lapangan kerja ketika kita bisa menggali potensi ada yang pada diri kita sendiri maupun potensi-potensi alam yang ada di desa. Dalam YH Ininawa Patalasang sendiri, dari proses ACD itu kami sudah memiliki 2 produk. Yang pertama adalah budidaya jamur tiram. Kenapa kita memilihnya? Karena yang pertama kita melihat cuaca atau iklim yang ini cocok untuk jamur tiram. Lalu yang kedua, kami juga melihat banyak limbah serbu gergaji ada nilainya, tetapi dari teman-teman bisa membuatnya menjadi media tanam jamur ya, sehingga dari limbah ini bisa menjadi nilai ekonomis. Bukan hanya kita memanfaatkan limbah, tapi dari sisi kesehatan jamur tiram ini ternyata bagus untuk tubuh kita. Apalagi di masa pandemi ini, teman-teman dan peserta GLE yang saya hormati dan saya banggakan. Mungkin itulah ya saya dapat ceritakan. Saya terima kasih banyak atas kesempatan ini bisa berbicara, bisa bercerita bersama 7 negara ya, kalau tidak salah, bersama yang mendengarkan kami dari desa terpencil ini, desa yang dulunya anak-anak mudanya hanya nongkrong, anak mudanya hanya berkeliaran, tidak tahu mau bikin apa, dan setelah hadirnya support dan fasilitas yang telah diberikan oleh Oxfam, EIW, dan ADS, sehingga kami di desa ini bisa berkembang. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya, salam sukses, salam untuk kita semua. Saya Ridwan Zamplawa, saya dari Youth Hub Maitulu, dampingan ADS, Aliansi untuk Desa Sejahtera. Di sini saya akan bercerita tentang manfaat HCD. Awalnya kami di pemuda yang ada di Desa Patua, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Awalnya kami sangat apatis dalam dunia potensi ada yang di kampungnya kita atau di daerahnya kita. Dengan adanya pendampingan atau materi-materi di HCD, kami sudah mulai mengenal HCD. Menurut saya ini ada satu pelajaran yang dimana kita bisa mengenal jati dirinya kita, potensi di sekeliling kita,
Jadi di sini awalnya kami apatis dengan lingkungannya kita sehari-hari. Kita tidak tahu mengelola sesuatu barang yang belum jadi untuk menjadi nilai ekonomis. Di sini kami memiliki dua atau lebih produk yang kami bisa kembangkan dengan adanya HCD ini tadi. Yang pertama pembuatan tepung mokap, kemudian pembuatan keripik dari singkong, kemudian pembuatan keripik dari pelepah pisang. Jadi sebelum ada HCD ini tadi, teman-teman di sini atau pemuda di sini dia berpikir untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya mereka atau potensi yang ada di desanya mereka. Mereka hanya fokus di dunia mereka sendiri masing-masing, yaitu dengan namanya dunia digital atau namanya game online. Awal-awal mereka itu hanya fokus di game. Dan ada HCD-nya tadi, teman-teman di sini sudah mulai bergeser meninggalkan dunia gamers itu tadi, dan mereka mulai membuat sesuatu yang ada nilainya, ada manfaatnya atau nilai ekonominya. Kepada pemerintah Desa Patua II, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ofram, ADS yang selama ini membina kami, membimbing kami untuk membuat suatu program atau membuat suatu kegiatan. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Jais dari perwakilan dari Harum Puso. Jadi di sini saya akan membagikan cerita kepada teman-teman semua mengenai kelompok kami. Jadi kelompok kami ini terbentuk melalui berbagai macam proses. Salah satunya yaitu proses HCD atau Human Center Design. Di mana proses HCD yang kami lakukan yaitu pertama-tama kami mempersiapkan anak-anak muda yang memiliki keinginan untuk masa depan dengan menggali semua potensi-potensi yang ada di dalam diri dan lingkungan sekitarnya. Nah, setelah itu kami melist potensi-potensi yang ada di desa kami yang bisa dijadikan usaha ataupun dapat ditemukan dengan mudah. Kemudian kami membuat peta jalan dari tempat kami membuat usaha sampai ke lokasi potensi-potensi yang dapat kami kembangkan nantinya. Dan yang terakhir itu kami membuat kalender musik dari setiap potensi-potensi yang kami sudah list dan akan kami kembangkan. Ya, jadi bisa dikatakan proses HCD ini sangat penting bagi terbentuknya kelompok kami ini. Ya, karena manfaatnya sangat-sangat besar. Yaitu seperti yang kami jelaskan tadi ya. Mungkin itu saja cerita dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah mau berbagi proses bagaimana dari individu menjadi berkumpul dan menggulirkan inisiatif ekonomi. Itu cerita dari ADS dan kawan-kawan di Youth Hub, Mbak Wita. Terima kasih banyak untuk waktunya ya, ditambah. Keren sekarang. Banget Mbak Ida. Salut ya buat teman-teman di Wakatobi dan tadi dari Pangkep ya Mbak, sama Baru ya. Ya, Pangkep enggak. Dua-duanya yang Novan dan itu Wakatobi. Wakatobi, oh ya, oke. Salut teman-teman. Oke, kita iya sama-sama. Tadi ada yang mau nanya, tapi sebelum nanya kita tahan ya pertanyaan dulu sedikit. Nanti di akhir boleh kita kasih kesempatan nanya. Sekarang saya mau cerita sedikit tentang CBT atau Community Based Tourism. Ada slide sebentar.
Mungkin sambil menunggu slide-nya Mbak Wita dan Indekon ini salah satu yang paling baik di Indonesia untuk mengelola CBT, organisasinya udah terkenal deh. Tertua ya Mbak, termasuk yang terdepan ya? Tertua, aduh tua dong saya berarti. Terdepan. Jadi kita akan lihat bagaimana kawan-kawan Indekon memfasilitasi anak muda di Youth Hub juga. Sip, oke, kemulai ya. Jadi kawan-kawan tadi kan udah kita dengar luar biasa sekali ya pengalaman teman-teman didampingi oleh Mbak Ida dan kawan-kawan ADS untuk mencari tahu apa sih sebetulnya yang bisa dikembangkan, bisa dipilih oleh teman-teman muda sekalian dalam hal pekerjaan gitu ya. Nah, jadi di Pangkep dan di Baru khususnya banyak kawan-kawan muda yang ternyata memilih pariwisata, ingin mengembangkan pariwisata karena memang kebetulan dua daerah ini sangat kaya, indah sekali dan banyak juga kekayaan budayanya yang luar biasa. Jadi mereka ingin mengembangkan pariwisata dan lalu kami diajak nih oleh Mbak Ida dan Oxfam untuk yuk bantu teman-teman muda di sana untuk mengembangkan pariwisata. Jadi kami menyediakan rangkaian pelatihan dan juga pendampingan sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman ADS tadi dijelaskan Mbak Ida di awal. Beberapa hal yang kita lakukan antara lain kita coba membuat rencana aksi dan juga rencana spasial atau keruangan dari si pariwisata itu sendiri. Kita juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok anak muda untuk gimana sih mengelola daya tarik wisata atau kegiatan wisata yang baik gitu ya. Juga mengembangkan paket-paket wisata, event, dan juga jasa dan pelayanan pariwisata untuk wisatawan. Nah, kebetulan di dua kawasan ini sudah ada beberapa fasilitas pariwisata existing. Jadi yang memang sebelumnya sudah dikelola tapi belum optimal. Jadi kawan-kawan muda ini berkelompok memperkuat dirinya sendiri lalu mengelola fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, di dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat program EYW, fasilitas inilah yang lalu menjadi Youth Hub CBT. Jadi mungkin agak sedikit beda tapi sama gitu ya dengan Youth Hub-nya tadi teman-teman di ADS. Jadi kalau kita itu Youth Hub tidak cuma untuk kawan-kawan muda tetapi juga berfungsi sebagai fasilitas untuk pariwisata. Udah sangat membanggakan sebetulnya di awal 2020 itu sudah ada beberapa paket wisata ditawarkan kepada wisatawan, udah ada beberapa event yang dilaksanakan, tapi lalu datanglah tamu tidak diundang yang sangat rada-rada masih betah di Indonesia, yaitu COVID-19. Pariwisata di Indonesia dan saya yakin juga di tempat lain itu kolaps. Kunjungan wisatawan menjadi sangat berkurang karena terbatasnya perjalanan yang diizinkan. Tapi saya salut dengan kawan-kawan muda di kawasan ini karena mereka tidak patah semangat gitu. Jadi dan terima kasih juga kepada Oxfam yang tetap berkomitmen untuk mendukung kawan-kawan muda ini. Kita lalu terus memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola daya tarik dan juga untuk memproduksi produk lokal sebagai cenderamata gitu. Dan bahkan karena ya tadi terbatas pergerakan, teman-teman muda juga tidak hanya membuat toko cenderamata secara offline tetapi juga online. Gitu ya. Jadi tadi selain fasilitas, terus daya tarik, sekarang juga teman-teman muda juga mengelola offline dan online marketplace. Jadi ini nih yang jadi expand ya. Kalau dibilang COVID itu banyak jeleknya, tetapi dalam konteks ini ternyata ada juga nih pembelajaran dan juga hal inovasi yang dilakukan oleh teman-teman muda karena lalu mereka expand, memperkuat dirinya sendiri. Juga dalam tour paket. Jadi kalau dulu kita lebih banyak
di paket-paket reguler yang wisatawannya datang sendiri. Nah, di dalam periode ini teman-teman muda di 2 kawasan lalu membuat juga tur virtual gitu. Kenapa sih pakai tur virtual? Pertama buat menjembatani selama masa pandemi supaya wisatawan bisa tetap berwisata dan teman-teman di daya tarik bisa tetap menawarkan jasa usahanya. Tetapi juga sebetulnya ini sebagai promosi pendahuluan gitu ya. Jadi lihat dulu deh virtual tournya. Nah, terus nanti ketika kondisi sudah memungkinkan, ditunggu di lokasi sesungguhnya gitu. Jadi ya itu sebetulnya maksud dan tujuannya. Jadi pembelajaran mungkin dari diagram singkat ini yang saya ingin tonjolkan adalah kawan-kawan muda jangan patah semangat. Memang COVID ini sangat berat buat kita semua, tidak hanya buat kalian, tapi buat seluruh orang di dunia. Tapi kita bisa, kalian muda dan kalian penuh inovasi, penuh kreativitas, penuh energi. Kita muda dan kita bisa, gitu ya. Nah, saya sih cuma segitu doang ceritanya, Mbak Ida. Nah, tapi kan kalau tadi namanya berwisata ya, nggak afdol kayaknya kalau nggak ngeliat tempatnya ya Mbak Ida. Iya, itu keren banget Mbak. Jadi istilahnya kita udah bisa ngintip-ngintip dulu nih ya kan, sebelum kita memutuskan. Oke, begitu COVID jadi sekarang ngeliat akan harus ke sana gitu. Betul. Jadi ini ada teman-teman dari ada kawasan lain di Indonesia, tapi ada juga nih, ada yang dari Belanda, dari selalu tadi ada dari Pakistan, India. Jadi nanti setelah ini book tiket supaya bisa ngelihat langsung Pangkep dan Baru di Indonesia. Jadi sebagai informasi pendahuluan, saya mau undang salah satu kawan muda dari Baru untuk mengajak kawan-kawan tur virtual ke Pangkep dan Baru. Ya, semoga bisa mengobati rindu untuk berwisata. Yuk kita nikmati dulu. Mbak Devi, ayo Mbak Devi, kita ajak kawan-kawan untuk jalan-jalan dulu nih Mbak Devi. Oke, Mbak Devi ini sekarang udah buka tour operator sendiri nih, Mbak Ida. Oke, silakan Mbak Devi. Nah, oke. Kebetulan kita udah rame-rame nih ya, udah mau jalan-jalan ke Sulawesi Selatan tepatnya. Nah, sebelum itu saya mau ngasih lihat dulu ceritanya kita supaya lebih ngena gitu virtual tournya, meskipun ini secara virtual. Kita ceritanya mau landing dulu di Bandara Sultan Hasanuddin. Saya ikut turnya ya Mbak Devi ya? Boleh Bu. Boleh, asik. Jarang-jarang nih kita jalan-jalan. Oke. Berwisata harus tetap prokes. Jadi kita pakai masker. Oke, selamat datang di Bandara Sultan Hasanuddin, teman-teman. Sekarang kita udah berada di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Perkenalkan, nama saya Devi. Wah, senang sekali hari ini saya berkesempatan ya untuk mengisi acara virtual tour di Global Learning Event ini. Dan saya merasa terhormat juga sudah diundang di sini. Nah, ini pengalaman pertama saya memandu virtual tour dengan peserta dari berbagai negara. Wah, semoga saya tidak nervous ya. Semoga nggak nervous ya Bu Ita ya. Enggak lah, teman-teman boleh nanya apa ya kalau ada yang pengen nanya tuh di mana sih gitu, atau itu nanti tulis aja di chat room atau di question and answer, nanti kita jawab, tenang. Yang mau booking tour boleh juga di situ pertanyaannya. Boleh. Oke, welcome to South Sulawesi, the land with colorful experience. Jadi Sulawesi ini merupakan salah
satu dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, tanah leluhur dari para pelaut tangguh yang mengarungi dunia dengan pinisi. Nah, kawasan di mana Alfred Rudolf Wallace menjadi terkenal dengan Wallace Line dari hasil eksplorasinya. Nah, garis yang memisahkan jenis-jenis satwa Indonesia Barat dan Timur, dan juga tanah yang kaya akan suku dan budaya yang masih terpelihara hingga saat ini. Gitu. Nah, untuk sebelumnya kita nanti akan lanjut ke 2 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Baru. Jadi kita bisa nempuh dengan pertama itu kita mau ke Pangkep dulu nih ya teman-teman. Nah, sebelum itu kurang lebih Pangkep itu sekitar 45 menit. Kalau dari bandara. Nah, di sini kita bisa lihat destinasi apa saja sih yang bakal kita kunjungin, teman-teman. Jadi yang pertama nanti dari bandara kita akan ke Pangkep. Yang pertama kita akan ke Baloci, tepatnya. Setelah itu di sini kelihatan ya ada Taman Batu Baloci. Setelah itu kita akan berkunjung ke kawasan adat di Sulawesi Selatan, tepatnya di Pangkep Segeri ini, yaitu kawasan adat Bisu. Kemudian kita akan beralih ke Kabupaten Baru, yaitu ada Gua Togendra, teman-teman. Setelah bergerak-gerak, kita akan ke tempat yang lebih terbuka. Keren banget ini. Nih, lengkap banget ya. Kita bakal ke tempat yang lebih terbuka nih, kami siang. Dari bukit, ini budaya. Seberapa, Bu? Oh, belum seberapa, Mbak Ida. Gua ke pulau, keren banget. Masih banyak tinggi. Udah nggak sabar nih saya nih. Keren. Oke, setelah itu untuk pertama kita ke Pangkep dulu nih ya. Jadi sebelum kita masuk ke Pangkep, kita mau lebih kenal lebih dekat dulu lah Pangkep itu kira-kira gambarannya gimana ya. Oke. Wow, nggak nyangka banget ya. Kawasan persawahannya indah banget. Iya, biasanya saya cuma lewat dari jalan poros itu loh, jadi nggak nyangka ini bagus banget Pangkep. Lihat Karsnya, Ini tampak tuh. dari atasnya kan Bida. Itu apaan tuh Mbak Devi tadi? Gimana, Bu? Kayak becak ya? Iya, bentor kalau di sini becak motor. Oke, tadi kan kita udah lihat ya pembukanya dari Pangkep itu sendiri. Jadi Pangkep itu berasal dari kata pangka yang berarti itu cabang, dan jene yaitu air. Jadi pangka jene itu artinya cabang yang berupa perairan begitu. Nah, itu untuk Pangkep. Sebelumnya kita akan masuk nih video branding untuk kawasan Baloci. Itu yang merupakan Baloci ini yang memiliki juga gugusan perbukitan kars yang panjang. Jadi kawasan tersebut bagian dari Geopark Maros Pangkep yang ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Luar biasa ini Pangkep nih. Oh, internasional berarti nih ya? Betul. Daftar Mbak Devi, aku belum pernah loh ke sini, padahal ke Pangkep Ayo, bolak-balik. Bida boleh. Oh, sebelumnya saya lupa. Kita kan mau panas-panasan. Pakai topi dulu. Saya nggak bawa topi deh. Nggak bawa. Udah deh pakai kerudung aja. Teman-teman bisa supaya lebih terasa. Ini gede banget ya. Biasanya kita cuma lewat-lewat doang nih. Jadi ini juga karsnya itu terbesar kedua di dunia setelah Cina. Mantep banget. Tuh Mbak Ida, di Indonesia juga banyak yang bagus Mbak Ida. Iya, dalam negeri aja dulu Bu. Iya, nggak usah pergi jauh-jauh ya. Nah, nanti daftar ke Devi ya, saya ya. Ke Sulawesi Selatan jangan apa-apa dulu. Boleh. Nah, sekarang kita udah ada di air terjun Barutung. Ini seger banget nih ya kelihatannya nih ya. Iya, jadi pengen mandi saya. Mengalir itu kayak, aduh pengen mandi di sana gitu. Betul. Nah, jadi
air terjun Barutung ini, nama Barutung kira-kira Bu Ita, Bu Ida tahu nggak sih apa artinya? Apa ya? Kata Barutung itu? Nggak tahu tuh. Coba. Apa, Mbak? Tapi Jadi ini kayak ada orang menunduk sini. Jatuh. Gimana Bu? Oh itu batuannya. Jadi kata Barutung itu berasal dari kata jatuh atau berjatuhan, artinya itu air yang berjatuhan begitu. Jadi dari namanya itu udah mewakili gitu. tempatnya gitu kan. Oke. Bahasa Bugis nih ya berarti ya? Iya Bu. Nah, Kalau jadi, kita bilangnya air terjun ya. Juga kita disur sungai dulu. Benar. Untuk ya air terjun. Tapi bahasa lain di bahasa Bugis itu kan jadinya Barutung gitu. Nah sebelum kesini kita tuh lewatin trekkingnya di hutan Bu. Jadi lebih berasa itu sensasi nanjaknya gitu. Dan yang lebih menariknya air terjun ini juga pernah berada di kedalaman 8.000 meter di bawah permukaan air laut. Bayangin, sekarang udah kelihatan saking dalamnya itu dulu, sekarang jadi keangkat gitu. Kelihatan. Jadi ini tuh tadinya dalam laut, Mbak Devi? Betul Bita. Gitu. Jadi air lautnya bisa turun. Ketemu makhluk laut gitu nggak? Maksudnya beda. Oh, berarti ada fosilnya ya? Ya, di Tomia tuh kan ada bukit yang ada fosil kima-kima kuno itu raksasa. Iya Mbak, ada. Kemarin kan Mbak kita jalan-jalan ke sana. Oke. Seru. Terus. Iya. Jadi tempat ini tuh bukan cuma cocok buat kita yang cuma mau nikmatin air terjun, tapi juga untuk para ahli geologi tuh cocok untuk penelitian mereka gitu. Nah dari sini, ini ada Taman Batu Baloce nih. Kalau dilihat dari sini kayaknya biasa aja ya. Cuma keren. Ada yang nangkep nggak di sini tuh kayak ada orang yang lagi tiduran atau lagi baring gitu? Oh iya bener ya. Di sebelah mana? Nggak nyangka. Iya bener itu hidungnya ya. Oh iya betul. Dong. Silau kan panas. Kayak itu tangannya ya, itu hidung. Mulut. Ya. Iya bener nggak nyangka ya. Kelihatan. Ya Baloce. Keren banget. Taman batunya ini kan batuan itu dia lebih tinggi gitu ya, lancip gitu kan. Nah jadi untuk kesini biasanya kita butuh 15 menit untuk berkendara, terus jalan kaki 10 menit, jadi olahraganya juga dapet gitu. Dan juga untuk kesini tuh kan melewati pematang sawah ya, dan itu selama 15 menit itu dikelilingi oleh, kita akan lihat pemandangan yang dikelilingi oleh pegunungan Kars. Mantap banget deh Bu. Cuci mata, segerin pikiran. Nah, di sini dapat udara segar juga. Wah. Bisa buat priwet nih kayaknya. Iya. Selanjutnya kita bakal lihat ada satu video yang menunjukkan dari keindahan Taman Batu dan air terjun Barutung ini supaya lebih terasa gitu pokoknya ya. Waduh, kan jadi pengen mandi. Ini bisa mandi nggak Mbak Devi? Segar. Bisa dong Bu Ita. Mbak Devi di sini kita bisa nginep nggak Mbak Devi? Kalau nginep kita sebelum kesini ada namanya Kafuan Resort, itu bisa di situ. Jadi nginepnya di situ, akhirnya pagi. Sebenarnya bukan cuma ini doang sih Bu Ida air terjun, tapi masih banyak, ada air terjun Sangara. Tapi berhubung kita terbatas oleh waktu ya, jadi satu aja nih dulu yang bikin penasaran. Nanti selebihnya bisa kunjungi langsung. Penasaran banget. Jangan banyak-banyak nanti ngecas soalnya. Oke, nah selanjutnya setelah dari kita lihat pemandangan tentang alam dan lain-lain, kita mau ke kawasan adat nih. Ada salah satu kawasan adat di Pangkep, tepatnya di Segeri, itu namanya kawasan adat Bisu. Nah,
Bisu ini merupakan peninggalan pra-Islam ya, kebudayaan Bugis yang ada di wilayah Sulsel. Nah ini ketua bisu yaitu Puang Matoa. Ini ibaratnya kalau di komunitas gitu ada ketuanya kan ya. Jadi kelompok bisu inilah ketua dari kelompok bisu itu tadi. Nah jadi kaum pendeta ini bisu itu bisa dikatakan kayak kaum pendeta yang gendernya itu dipandang sebagai campuran laki-laki dan perempuan gitu dalam masyarakat Bugis Sulawesi Selatan gitu. Nah, bisu sendiri Bu Ita berasal dari kata bersih. Besi yang artinya kan juga bersih, betul. Kenapa dikatakan bersih? Karena dia kalau ditusuk atau apa gitu ya nggak berdarah, terus suci gitu, tidak kotor, juga tidak menyusui dan tidak haid begitu. Nah, setelah itu untuk bisu sendiri biasanya memimpin acara adat. Nah, yang ini upacara adat Mapalili namanya. Di sini Mapalili itu artinya upacara sebelum tanam padi ya teman-teman. Jadi ada salah satu alat pusaka nih Bu Ita yang dibikin sama daun pisang itu. Namanya arajang. Nah, arajang itu ada sesuatu. Ya, Oke. Itu pusaka ya? Itu padi ya, Mbak Devi ya? Halo? Wah. Halo, suara Mbak Devi hilang ya Mbak Wita? Sedikit hilang. Iya ini padi nih, karena kan mereka kan mau apa sih mau tanam padi tadi ya. Tanam padi ya, jadi kayaknya untuk meminta hasil baik dari dewa. Ini tuh dia acara dulu, disuci dulu ya. Halo? Halo, kayaknya suara Mbak Devi hilang. Mbak Wita mungkin bisa ya lanjutin. Tapi saya pengetahuannya terbatas. Cuman memang bisu ini menarik banget buat. Bisa. Menarik banget ya, Dev. Tapi kita kayaknya masih agak cepet nih, udah nggak sabar soalnya. Betul, iya, jadi aku juga penasaran nih ke sini. Oh, oke. Nah, dari sini nanti alat arajang benda pusaka arajang ini akan dibawa keliling diarak gitu ya oleh masyarakat yang kemudian dibawa ke persawahan. Setelah itu sebagai bentuk doa lah gitu ya dari para masyarakat juga supaya hasil panen padinya nanti melimpah gitu. Nah, setelah itu nanti kita akan lihat salah satu video bisu ketika memimpin acara adat di sana. Ada saya tuh. Ya. Bu Ita ditunggu. Seru banget ya. Aku mau ke ini ikut upacara adatnya lagi ntar. Boleh, Bu. Tapi itu berarti waktu-waktu tertentu ya, Mbak Devi ya? Betul, Bu. Betul. Biasanya dalam setahun itu bisa 2-3 kali kita mau tanam padi. Gitu. Bulan ini kita mau berarti baru nih ke Kabupaten Baru. Iya. Mbak Ida, ayo kita janjian Mbak Ida. Ajak dong teman-teman yang lain ya. Ayo dong teman-teman yang lain boleh juga. Berkabar aja ya. Nah, kita sekarang udah nyampe di Baru. Bisa dilihat ya di sini ada Tugu 4 Payung, itu merupakan ikon Baru yang berarti 4 kerajaan yang dulu ada di Kabupaten Baru ini sendiri, 4 kerajaan besar. Nah, dari sini kita akan kenal lebih dekat dulu nih sama Kabupaten Baru. Yuk lihat videonya.
Nah, ini ada beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Baru. Saya cuma mau nunjukin 2 aja deh. Selanjutnya nanti dilihat secara langsung aja ya. Godaan lagi nih. Bisa langsung dari Pangkep kita langsung nyambung Baru, Mbak Wita. Boleh. Ayo kita catat, Aida, kapan bulan depan? Pas musim padi, tanam padi, biar ikutan itu acara bisu. Nah, ini juga Mbak Ida udah pernah belum nih ke Arung Tuwung tuh? Cuma ada Arung Tuwung nih, Bu Ida. Udah, naik sepeda kan? Salah satu kerajaan. Oh iya ya, GLI 2019 ya kalau. Tapi kita belum coba pakaiannya, Mbak Ida. Oh iya. Oh iya ya. Salah satunya itu pakaian adatnya, baju bodohnya. Nah oke, setelah dari balik sini lagi kita nih. mau langsung ke gelap-gelapan. Siapin top dulu, karena kita mau langsung masuk ke salah satu gua yang ada di Kabupaten Baru, ini namanya Gua Togendra. Nah, ini kan udah bisa dilihat ya, ada stalaktit atau batu tetes yang tergantung ya, yang di bagian atas gua, dan ada juga stalagmit yang hasil tetesan yang ada di lantai atau dasar gua ya teman-teman. Nah, di sini ketika stalaktit dan stalagmit bertemu, nah itu yang disebut pijar. Cantik banget nih kalau take foto di sini nih Bu Wita. Nggak mau sekalian nih. Banget. Yang ini saya belum nyampe nih. Oh. Ya Mbak Wita aja belum, Nanti apalagi saya. Nah setelah dari sini, namanya gua pasti ada hewan-hewan yang bentuk fisiknya itu menyesuaikan. Nah ini udah kita lihat nih jangkrik gua. Ini jangkriknya lebih besar ya ukurannya dari biasanya nih Bu Wita. Jadi hewan-hewan dalam sana itu menyesuaikan bentuknya. Karena tempat-tempatnya gelap, mereka menyesuaikan dengan lingkungannya jadinya. Gitu. Betul. Agak serem juga tuh jangkrik. Tapi kalau lebih masuk besar ke dari gua ada pemandu dan pengamannya kan ya, Mbak Devi? Oh betul. Iya, ada Bu. Nanti kalau misalnya udah ini hubungin dulu kami. Promosi dong. Bisa nanti udah siap lah intinya safety-nya. Oke, itu yang penting soalnya harus aman. Ini kita mau langsung merasa betul. Nah, setelah ini kita akan langsung masuk ke dalam gua nih teman-teman. Semoga bisa ngerasain sensasinya ya. Oh, ada lampunya. Kita pakai headlamp. Iya, betul. Karena ini kan kemarin masih di mulut gua, jadi kita nggak masuk. Jadi yang ini kita pakai cuma headlampnya dulu. Kita bisa masuk sampai seberapa jauh tuh, Mbak Devi? Kurang lebih kalau untuk itu sekitar 1 jaman. 1 jam untuk dari lumayan awal ya. Sampai di ujung. Nanti ada jalanan yang dimana kita harus merangkak juga. Gitu. Wah, seru. Nanti kita juga lihat kelawar gua. Tuh. Nah, setelah dari sini langsung aja kita kan habis gelap-gelapan ya, langsung deh ke tempat yang terbuka. Ini salah satu pulau yang ada di Kabupaten Baru, tepatnya Pulau Panikiang. Kalau misalnya yang pernah ikut di GLE atau kegiatan lain pasti udah nggak asing dong ya sama Pulau Panikiang ini. Nah, kita sekarang udah nyampe di trekking mangrove yang ada di Pulau Panikiang. Di sini selain mangrove-nya terbesar di Sulawesi Selatan, juga sesuai dengan namanya yaitu Panikiang atau Paniki itu bahasa Bugisnya artinya itu kelelawar. Nah, ini juga identik. Nah, ini Wah, kelelawarnya siang-siang. Kalau di iya, kelelawarnya masih ini Bu, masih mau tidur dia, bergantungan. Nah, yang uniknya lagi, kira-kira Bu Ita sama Bu Ida tahu nggak kelelawar itu cara menarik perhatian sang betinanya itu gimana sih? Kedip-kedip mata. Mata bernyanyi. Betul nggak? Salah. Oh, salah ya? Nah, yang benar itu dengan cara mereka mengencingi dirinya sendiri, buang air kecil ke dia lumuri tubuhnya sendiri gitu. Benar. Oh, kayak pakai minyak wangi. Menarik perhatiannya. Ya, mungkin kalau kita kan kayak, aduh baunya lain-lain nih. Tapi kalau untuk kita ternyata, saya tertarik gitu. Gitu.
Lucu juga ternyata. Lucu juga Ini dia. Maida, ini dia baru namanya ekoturism tour, karena kita nggak cuma jalan-jalan, tapi kita juga dapat pengetahuan. Saya baru tahu tuh kalau kelelawar seneng ngecungin dirinya sendiri buat menarik pasangannya. Iya. Keren, keren. Tuh, Iya, ini itu yang Terima kasih ya Mbak Devi ya. Nah, dari sini. Siap. Nah, dari sini Bu, nggak afdol rasanya kalau kita nggak cobain makan. Udah ada seafood. Kalau di pulau kan identiknya dengan laut dan otomatis ada seafood dong ya. Ini udah kelihatan ada kepiting, bakau, ada juga ikannya. Mungkin kalau di Aduh, sekitaran lapar. yang agak jauh di laut, kayaknya kira-kira lapar ya. Wah, saya juga nih. Padahal saya deket, tapi salah satunya ada nih yang nggak ada di sini nih Bu Ita, Bu Ida. Salah satu makanan Apa khas itu? di pulau yang biasanya muncul, favorit tapi aku di sini tuh. kita nggak ngasih lihat. Favorit aku Bu itu. Ita berarti udah Kok tahu ya. disimpen, Mbak Devi? Bikin Namanya itu penasaran anggur aja laut, mana? Bu Ida. Oh, Tapi itu kita tampilin. kesukaanku. Kalau penasaran, nanti bisa langsung ke Panikiang deh. Ya ampun, Langsung itu cobain. mewah Ini sekali masakan anggur dari laut ibu-ibu itu. yang ada di Pulau Panikiang. Oh, ini bikinan dari kelompok Itu ya. enak, katanya. Betul Bu. Jadi ini bikinan dari kelompok ibu-ibu yang ada di Pulau Panikiang, yang berdaya juga di sana. Itu. Ya, jadi nggak sabar kan ya mau berkunjung ke Iya. dan baru. Masih ada nih Bu Ida yang masih banyak bisa dikunjungin. Ah, Mbak Devi nih bikin gemes aja mau langsung mesen tiket. Boleh ditunggu Bu ya. Nah, setelah ini kita akan langsung lihat nih rangkuman video tentang Panikiang nih teman-teman, supaya lebih terasa ya sensasinya. Oke, kita lihat dulu yuk. Wah, luas banget tuh. Betul. Ini Oh, burungnya dari juga atas tuh banyak lebih ya? kelihatan ya bentuknya. Betul. Nah, luas ke belakang. Bahkan ada untuk tempat snorkelingnya. Jadi ini sambil jalan-jalan bisa belajar tentang mangrove ya Mbak Devi? Betul, bisa. Jadi mangrove di sini tuh juga merupakan 43 jenis mangrove ya yang gitu ya. ada di Sulawesi. Itu 17 di antara itu bisa ditemukan di Panikiang. Tuh Mbak Ida, 17 ternyata banyak ya, nggak usah jauh-jauh, ternyata tempat kita ini luar biasa sekali. Iya. Nah, jadi kan sebagaimana kita tahu ya, fungsi mangrove itu kan untuk pencegah abrasi ya, penahan abrasi itu atau pengekisan pantai akibat gelombang laut. Dan juga sebagai tempat menyimpan cadangan air untuk masyarakat nih yang di Panikiang. Dan itu juga sebagai habitat alaminya ini biota atau flora dan fauna yang ada di sekitar sana gitu ya. Oke, kawan-kawan sambil menikmati pemandangan jangan lupa isi polling ya. Sudah ada tuh di situ. Bisa diklik, lihat sambil diisi. Oke, aduh. Udah selesai. Menarik banget ya. Gemes sayang nih. Jadi saya juga berakhir di sini. Makasih banget. Guys. Iya. Iya. Ketika suasana sudah membaik bisa berkunjung langsung ya Bu Ita, Bu Ida ke Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Saya daftar pasti. Ya Mbak Devi ini sekarang dari yang tinggal bisa sampai sekarang udah punya tour operator sendiri ya Mbak Ida. Wah hebat banget. Namanya Maraja Baru. Iya, jadi jangan lupa kawan-kawan nanti bisa booking. Berarti kayaknya kita harus itu ya temuin teman-teman ya, jadi saling mendukung ya Mbak Wita ya. Mbak Devi punya tour, jadwal dan segala macam. Teman-teman bisa masuk oleh-oleh dan segala macam. Benar banget. Itu kan namanya sinergi. Iya. Oke. Sip, terima kasih. Ya, tapi saya udah diingetin sama Karen nih karena kita harus balik ke plenary session. Aduh, mudah-mudahan teman-teman nggak kecewa karena belum sempat nanya ya. Nanti kita langsung di darat nih teman-teman, apalagi Pangkep baru ya harus saling itu deh, kopi-kopi darat nih kayaknya harus disegerakan ya Mbak ya. Oke, iya benar-benar. Saya juga udah nggak sabar. Oke. Makasih Devi. Makasih Devi. Masih banyak menarik banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, gimana nih Mbak Ida? Langsung kita tutup? Ya, kita tutup aja ya teman-teman ya. Semua cerita menarik ini bukan cuma terakhir ya Mbak Wita ya, tapi sebenarnya awal buat teman-teman berbuat lebih dan lebih lagi dan berkolaborasi tadi kata Mbak Wita, betul. Oke, kita balik ke plenary session. Iya. Thank you semua. Sampai ketemu di plenary session ya. Sampai ketemu. Ini baliknya gimana Mbak Ida?